Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ilham Dirangga absen 10, Sandy Egiana absen 19. Di sini saya akan mensimulasikan tugas praktikum terakhir dari mata kuliah praktikum microcontroller dengan nama project Smart Room atau ruangan pintar. Tentang proyek Smart Room atau ruangan pintar merupakan sebuah pengaplikasian kecanggihan teknologi dalam sebuah ruangan. Jadi, kegiatan yang ada pada ruangan tersebut bisa menjadi lebih mudah. Pada proyek ini, kelompok kami membuat dua fitur utama di ruangan pintar ini, yaitu yang pertama terdapat pintu ruangan otomatis yang menggunakan sensor gerak atau BIR dan kipas angin otomatis dari motor DC yang berdasarkan penggunaan sensor suhu. Komponen untuk proyek ini kami menggunakan beberapa komponen, yaitu Arduino, LM35 atau sensor suhu, BIR atau sensor gerak, LED, ULN, motor stepper, resistor 270 ohm, transistor, motor DC, dioda, BCF, LCD, kompim, dan logic state. Untuk cara kerja di sini kami membaginya menjadi dua bagian untuk memudahkan penjelasan. Yang pertama, pintu otomatis. Pada pintu otomatis, di sini kami menggunakan sensor gerak sebagai input. Sensor ini berjumlah 2 buah untuk dipasang di kedua sisi pintu. Cara kerja dari pintu otomatis ini adalah ketika seseorang ingin memasuki atau keluar ruangan, saat ia berdiri di depan pintu, maka sensor gerak akan mendeteksi pergerakan. Ketika sensor gerak mendeteksi gerakan, maka akan mengirimkan data ke Arduino. Setelah itu, Arduino akan memberikan perintah ke motor stepper untuk memutar ke kiri sebanyak 4 kali putaran dan akan membuka pintu. Pada saat yang bersamaan akan memunculkan tulisan door open di LCD dan juga akan menyalakan LED warna merah yang berfungsi sebagai indikator sensor gerak. Setelah orang tersebut telah masuk atau keluar ruangan dari posisi ia di depan sisi pintu, maka sensor gerak sudah tidak mendeteksi gerakan lagi. Setelah itu sensor gerak mengirimkan data ke Arduino, lalu Arduino akan langsung mengirim perintah ke motor stepper untuk memutar arah sebaliknya atau ke kanan sebanyak 4 kali putaran guna menutup pintu. Pada saat yang bersamaan, peta LCD akan menampilkan tulisan door close dan juga akan mematikan LED warna merah yang merupakan indikator sensor gerak. Yang kedua, kipas otomatis. Selanjutnya pada kipas otomatis, kipas yang digunakan berdasarkan motor DC, dan kipas otomatis ini juga berhubungan dengan sensor suhu. Sensor suhu dan motor DC ini diletakkan di dalam ruangan. Untuk cara kerjanya, LM35 atau sensor suhu akan mendeteksi derajat suhu ruangan. Ketika sensor suhu mendeteksi suhu ruangan cukup panas dengan angka lebih dari 26,5 derajat, maka akan mengirimkan data ke Arduino. Lalu pada serial monitor di Arduino akan menampilkan tulisan apakah Anda ingin menyalakan kipas. Jika pengguna ingin menyalakan kipas, maka pengguna memasukkan angka 1 pada serial monitor untuk dikirim ke Arduino. Atau jika tidak ingin pengguna mengirimkan angka 2. Ketika Arduino menerima perintah angka 1, maka Arduino akan memberi perintah ke motor DC untuk berputar, yang berarti kipas akan diputar dan di saat bersamaan akan memunculkan tulisan fan spinning di LCD serta tulisan kipas diputar di serial monitor. Namun
jika Arduino menerima perintah angka 2, maka Arduino memberi perintah ke motor DC untuk tidak berputar atau berhenti berputar, sehingga terjadi kondisi kipas berhenti berputar, serta di saat bersamaan akan memunculkan tulisan fan inaktif di LCD dan tulisan kipas dimatikan di serial monitor. Diagram untuk diagram di sini sensor gerak atau PIR dan LM35 atau sensor suhu menuju ke microcontroller Arduino, sehingga kedua sensor ini berfungsi sebagai input atau yang memberikan data. Kemudian untuk serial bisa berfungsi sebagai input dan output. Sebagai input bisa untuk melakukan perintah dengan menginputkan perintah pada serial monitor, dan sebagai output untuk menampilkan hasil pembacaan data dari sensor input. Lalu untuk output lain dari sistem terdapat LED yang berfungsi sebagai indikator deteksi dari sensor gerak, motor stepper untuk membuka dan menutup pintu, motor DC sebagai poros dari kipas angin, dan LCD untuk menampilkan status dari sensor input serta menampilkan kondisi sekitar. Selanjutnya simulasi akan dijelaskan oleh Ilham. Selanjutnya, sebelum ke simulasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari rangkaian proyek akhir ini yang berjudul Smart Room. Ini adalah flowchart utama dari rangkaian ini. Pada flowchart ini terdapat start, lalu terdapat deklarasi yang berisi berupa inisiasi nomor pin yang digunakan, lalu juga terdapat deklarasi variabel, juga deklarasi input atau output, dan inisiasi serial 9600 yang merupakan kecepatan baud rate. Lalu terdapat variabel PAL yang merupakan serial rate, yaitu yang nanti berfungsi untuk membaca variabel di inputan serial monitor. Lalu terdapat fungsi pemanggil yaitu yang berjumlah 3, yaitu PIR, suhu, dan kipas. Pada fungsi yang pertama terdapat fungsi PIR. Pada fungsi PIR ini adalah merupakan flowchartnya. Yang pertama PIR, lalu di sini juga terdapat proses dari variabel. Yang pertama variabel file yang merupakan pembacaan input dari PIR 1. Yang kedua terdapat file 1 yang merupakan pembacaan input PIR 2. Hal ini karena menggunakan dua buah PIR sehingga membutuhkan dua buah variabel untuk membaca input dari setiap PIR. Lalu di sini terdapat decision yang berisi variabel file sama dengan height dan file 1 sama dengan height. Yang ini berarti ketika PIR membaca gerakan, maka berarti height. Yang berarti di sini jika salah satu PIR atau kedua PIR membaca gerakan, maka nilainya akan height dan akan menuju ke true. Jika salah satu PIR membaca gerakan, yang berarti height juga ke true. Namun jika kedua PIR tidak membaca gerakan atau low semua, maka ke false. Lalu jika ke true, maka motor stepper akan memutar ke kiri sebanyak 4 kali putaran. Lalu LED akan menyala dan di LCD akan memunculkan tulisan door open. Namun jika kondisi kedua variabel file ini low atau sensor PIR tidak membaca suatu gerakan, maka akan ke false, yaitu motor stepper akan berputar ke kanan sebanyak 4 kali, LED akan mati dan akan menampilkan tulisan di LCD yang berisi door close. Lalu flowchart ini akan berulang terus menerus. Lalu selanjutnya pada fungsi kedua, yaitu terdapat fungsi suhu. Nah, selanjutnya pada fungsi suhu, di sini pada awal terdapat permulaan suhu. Lalu di sini juga terdapat pembacaan variabel, yaitu variabel temp. Pada variabel temp ini merupakan pembacaan nilai dari sensor suhu itu. Jadi ketika sensor suhu membaca suatu nilai suhu, misalnya 30, maka temp juga akan bernilai 30. Lalu nilai temp ini dikalikan 0,4882125 untuk
mendekati nilai aslinya. Lalu di sini juga terdapat decision. Ketika temperatur atau temp ini lebih dari 26,5 derajat, maka akan memunculkan tulisan suhu saat ini cukup panas, yaitu sebesar temp, yaitu yang nilai yang dibaca. Lalu juga akan memunculkan tulisan apakah Anda ingin menyalakan kipas. 1. Ya, putar kipas. 2. Tidak, atau matikan kipas. Lalu setelah itu akan menampilkan di LCD temperatur sebesar sekian derajat. Lalu sistem flowchart ini akan berputar sedemikian hingga terus menerus. Selanjutnya pada fungsi terakhir yaitu terdapat fungsi kipas. Fungsi kipas ini yang pertama terdapat permulaan yaitu kipas. Setelah itu terdapat decision. Sini terdapat variabel PAL yang merupakan serial read yang seperti sebelumnya yang berfungsi membaca input dari serial monitor. Ketika nilai PAL sama dengan 1, maka akan menyalakan motor DC alias atau memutarkan kipas, memutarkan motor DC. Lalu juga akan memunculkan tulisan kipas diputar dan juga menampilkan di LCD tulisan fan spinning. Lalu ketika pembacaan PAL sama dengan 1 salah, maka terdapat decision lagi. Apakah PAL tersebut menginputkan angka 2? Jika angka 2 benar, maka akan mematikan motor DC alias akan memberhentikan kipas yang sedang berputar atau untuk mematikan kipas. Lalu juga akan memunculkan tulisan kipas dimatikan di serial monitor dan juga menampilkan di LCD tulisan fan inactive. Lalu sistem ini juga akan berputar sedemikian hingga terus menerus. Nah, setelah itu dari ketiga fungsi ini akan berjalan terus menerus seperti pada rangkaiannya. Baik, selanjutnya di sini adalah rangkaian dari project Smart Room. Pada rangkaian ini menggunakan beberapa komponen, yaitu antara lain yang utama yaitu menggunakan Arduino Uno R3. Lalu di sini juga menggunakan sensor suhu atau LM35. Terus di sini juga terdapat LCD dengan tipe LM044L. Lalu di sini terdapat PCF8574. Di sini terdapat LED warna merah yang merupakan indikator dari gerakan. Lalu di sini juga terdapat ULN 2003A dan juga motor stepper. Lalu di sini juga terdapat resistor dengan resistansi 270 ohm. Lalu terdapat transistor dengan tipe PN2222. Lalu di sini terdapat motor DC dan sini terdapat dioda dengan tipe 1N4001. Di sini juga terdapat pir dengan jumlah 2 buah. Lalu setiap komponen ini dirangkai dihubungkan ke Arduino Uno. Misalnya seperti pada sensor suhu atau di LM35 dihubungkan ke pin A1 pada Arduino. Lalu untuk sensor pir atau sensor gerak dimasukkan ke pin nomor A2 dan A0 untuk ke Arduino. Lalu untuk output di sini terdapat LED yang dihubungkan ke pin nomor 13. Lalu untuk motor stepper dihubungkan ke pin nomor 8, 9, 10, 11. Lalu untuk output ke motor DC dihubungkan ke pin nomor 1. Lalu juga terdapat kompim. Lalu untuk LCD dihubungkan ke pin A4 dan A5. Setelah itu merangkai semua komponen seperti ini, dan ini merupakan rangkaian dari Smart Room dari kelompok kami. Setelah membuat rangkaian seperti ini dan dihubungkan setiap komponen ke pin-pin dari Arduino Uno R3, lalu setelah itu bisa membuat coding atau pemrogramannya di aplikasi Arduino IDE. Ini adalah coding atau pemrograman yang ada di aplikasi Arduino IDE. Pada coding atau pemrogramannya ini yang pertama terdapat file header seperti biasa. Lalu ini juga terdapat inisiasi atau deklarasi dari beberapa variabel seperti ini temperatur pin A1 yang merupakan pembacaan sensor suhu pada pin A1. Lalu ini input pin 1 yang merupakan input dari sensor gerak. Lalu terdapat variabel val 1, variabel PAL. Lalu di sini juga terdapat file header dari LCD. Lalu terdapat beberapa variabel lain seperti IN1 8 yang berarti variabel 1 pada pin 8, IN29, IN3 pada pin 10, IN4 pada pin 11.
lalu terdapat variabel delay time yang sama dengan 100. Lalu selanjutnya terdapat variabel input pin sama dengan A0, yang berarti ini menggunakan P0 yang merupakan input dari sensor gerak. Lalu selanjutnya terdapat ini. Lalu pada void setup terdapat penentuan input atau output dari suatu variabel. Misalnya terdapat input pin 1 yang merupakan input dari sensor gerak yang merupakan input. Lalu untuk motor stepper yang merupakan output, maka di sini juga tertulis output. Lalu juga terdapat serial beacon 9600 yang berfungsi untuk mengatur kecepatan baud rate yang sebesar 9600. Lalu di sini terdapat void loop. Nah, yang pertama, void loop ini hanya terdiri dari terdapat decision serial variable PAL atau variabel PAL yang merupakan serial read yang berfungsi membaca input dari serial monitor, yang seperti saya sudah jelaskan di flowchart sebelumnya. Lalu juga terdapat 3 buah fungsi yang sama juga seperti pada flowchart, terdapat fungsi dari PIR, suhu, dan kipas. Lalu pada fungsi suhu terdapat variabel temp yang merupakan pembacaan suhu dari sensor suhu. Lalu nilai temp itu dikalikan ke 0,488288125 yang berfungsi untuk mendapatkan nilai yang lebih realistis. Lalu terdapat deklarasi jika nilai dari temperatur lebih dari 26,5, maka akan memunculkan tulisan seperti ini di serial monitor. Lalu juga akan memunculkan tulisan temperatur di LCD. Lalu juga di sini terdapat void kipas. Ini yang menggunakan pembacaan input dari serial monitor. Jadi ketika serial monitor menerima perintah 1, maka akan memutar motor DC atau memutar kipas dan akan menghentikannya dengan menginputkan nomor 2 di serial monitor. Lalu selanjutnya juga terdapat fungsi dari PIR. Di sini terdapat val dan val 1 yang merupakan variabel untuk pembacaan input dari sensor gerak. Terdapat decision yang jika variabel val dan val 1 tinggi atau yang berarti sensor gerak membaca gerakan semuanya atau salah satu, maka akan memutar motor stepper untuk membuka pintu. Namun jika kedua file ini tidak membaca gerakan atau low semua, maka akan memutar motor stepper ke kanan untuk menutup pintu. Lalu di sini juga terdapat beberapa fungsi tambahan yang berfungsi untuk mempermudah coding pada fungsi-fungsi sebelumnya. Setelah membuat coding seperti ini, kita bisa compile. Di sini saya menggunakan export compile binary. Kita compile, lalu kita tunggu hasil compile dari file ini. Selanjutnya sudah muncul done compiling, yang berarti sudah selesai mengcompile. Lalu kembali ke rangkaian, kemudian memasukkan file header ke Arduino Uno R3. Nah, di sini tempatnya yaitu di program file. Lalu memasukkan file yang berekstensi hex. Di sini saya menamakan project test standard.hex. Lalu ini di open dan di OK. Lalu setelah itu kita bisa menjalankan rangkaiannya. Sebentar, ini tunggu untuk memulai rangkaiannya di aplikasi Proteus. Nah, di sini pada rangkaian ini di LCD memunculkan temperatur sebesar 27,34 derajat, yang berarti di sensor suhu juga terdapat 27 derajat. Lalu di LCD juga memunculkan tulisan door close, yang berarti kedua PIR atau sensor gerak tidak membaca sebuah gerakan. Lalu contoh selanjutnya, misal kita membuat salah satu pin lalu selanjutnya
Lalu selanjutnya, jika kita membuat sensor gerak mendeteksi suatu gerakan, kita bisa mencobanya, yaitu dengan mengubah dari logic state yang berupa yang semula 0 atau yang berarti tidak ada gerakan, kita ubah ke angka 1 yang berarti akan mendeteksi sebuah gerakan. Maka jika sensor gerak mendeteksi suatu gerakan, maka motor stepper ini akan mulai berputar untuk membukakan pintu, dan ini akan berputar ke arah kiri sebanyak 4 kali putaran. Ketika sudah mencapai 4 kali putaran, maka akan menyalakan LED di sini yang berfungsi untuk sebagai indikator gerakan, yang berarti jika ada gerakan maka LED ini akan menyala. Lalu kita bisa coba matikan kembali logic state yang untuk menunjukkan bahwa sensor gerak sudah tidak mendeteksi gerakan lagi. Di sini logic state saya ubah ke 0 lagi, atau yang menandakan sensor gerak sudah tidak mendeteksi gerakan lagi. Maka hasilnya adalah motor stepper akan berputar ke kanan atau ke arah sebaliknya yang berfungsi untuk menutup pintu itu tersebut. Berputarnya ke arah kanan ini juga sama seperti pada sebelumnya, yaitu sebanyak 4 kali putaran. Ketika sudah mencapai 4 kali putaran, maka LED juga akan mati, yang berarti menandakan bahwa sensor gerak sudah tidak mendeteksi suatu gerakan. Begitu juga pada sensor gerak yang sebelah sini, jika kita ubah ke angka 1 atau yang berarti mendeteksi suatu gerakan, maka motor stepper juga akan berputar ke arah kiri, sama seperti jika pir yang satunya mendeteksi gerakan atau bernilai 1, dan LED juga akan menyala. Dan apabila kita mendeteksi gerakan di sensor gerak, selain menyalakan LED, pada LCD juga akan menunjukkan tulisan door open, yang berarti pintu terbuka. Di LCD ini juga akan menampilkan indikator. Kemudian jika sensor gerak ini kita ubah ke 0 lagi seperti sebelumnya, yaitu yang menandakan bahwa sensor gerak ini sudah tidak mendeteksi gerakan lagi, maka motor stepper akan berputar ke arah sebaliknya yang berfungsi untuk menutup pintu, sama seperti pir sebelumnya. Dan ketika sudah menutup lagi, pada LCD juga memunculkan tulisan door close lagi. Nah, selanjutnya pada sensor suhu, di sini saya akan mencoba menggunakan serial monitor. Nah, ini serial monitornya. Ini suhunya akan coba saya turunkan. Nah, di sini akan terdeteksi nilai dari suhu 26,37 derajat, yang berarti sama dengan kayak seperti yang di sensor suhu, yaitu 26 derajat juga. Lalu jika kita naikkan kembali ke di atas dari 26, nah, seperti contoh di sini sama ke 28,32, di sini juga 28. Maka karena seperti pada di coding atau di pemrograman, jika nilai suhu lebih dari 26,5, maka akan memunculkan tulisan seperti ini. Suhu saat ini cukup panas, yaitu sekian derajat. Apakah Anda ingin menyalakan kipas? Nah, jika kita menyebutkan angka 1, maka akan memutar kipas. Saya coba menyebutkan angka 1, lalu kita send. Nah, ketika saya menyebutkan angka 1, maka motor DC di sini akan berputar, dan di LCD juga akan memunculkan tulisan fan spinning, yang berarti kipas berputar, serta di serial monitor juga terdapat kipas diputar. Kipas ini akan terus berputar jika kita tidak menyebutkan angka 2, maka akan terus seperti ini. Lalu jika kita menyebutkan angka 2, maka akan mematikan kipas. Setelah saya coba 2, lalu kita kirim. Nah, ketika saya sudah mengirimkan angka 2, maka motor DC akan berhenti berputar. Pada LCD terdapat tulisan fan inactive, dan di serial monitor kipas dimatikan.
Seperti itu adalah cara kerjanya. Untuk menyalakan lagi, kita bisa menginputkan angka 1. Nah, kipas akan berputar lagi. Ambil saja kita menurunkan suhu, akan di sini juga akan berubah karena semuanya bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi seperti pada Arduino IDE masing-masing, karena tidak akan mengganggu proses kerja satu sama lain. Di sini pun jika saya menyalakan sensor gerak atau saya mengaktifkan untuk mendeteksi gerakan dari sensor gerak, maka motor stepper juga akan berfungsi seperti seharusnya, yaitu akan berputar ke arah kiri seperti ketika sebelum semua komponen bekerja, yaitu berputar ke kiri sebanyak 4 kali yang berfungsi untuk membuka pintu dan akan menyalakan LED, serta akan mengubah tulisan di LCD menjadi door open. Seperti itu. Di sini semuanya bekerja secara baik dan secara masing-masing dan tidak mengganggu cara kerja satu sama lain. Saya akan coba matikan lagi sensor geraknya supaya tidak mendeteksi gerakan, yang berarti motor stepper akan berputar ke arah sebaliknya atau ke arah kanan sebanyak 4 kali putaran yang berfungsi untuk menutup pintu. Nah, seperti ini rangkaiannya. Dia demikian rangkaian dari kelompok kami yang mengenai proyek terakhir yang berjudul Smart Room atau ruangan pintar, yang berisi tentang beberapa cara untuk memudahkan kegiatan yang ada di dalam suatu ruangan, seperti membuka pintu agar lebih mudah atau menyalakan kipas secara otomatis. Sebelumnya kami mohon maaf jika pada praktikum ini hasil yang dikeluarkan kurang maksimal, seperti putarannya kurang lancar atau masih agak patah-patah karena keterbatasan perangkat yang digunakan untuk merekam rangkaian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7 mengenai praktikum terakhir dari mata kuliah praktikum microcontroller yang membuat proyek dengan judul Smart Room atau ruangan pintar. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.